Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi hari ini masih terkait dengan penjadwalan proyek. Kita akan membahas mengenai manpower planning. Belajar bagaimana cara membuat manpower untuk proyek konstruksi. Baik, secara pengertian, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja merupakan proses memperkirakan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan manpower? Di sini ada satu, yaitu jenis pekerjaan. Jadi item pekerjaannya apa saja, gitu misalnya galian, timbunan, kemudian pondasi, struktur dan lain-lain itu harus bisa diidentifikasi satu persatu. Kemudian dari masing-masing pekerjaan tadi kita harus bisa mengidentifikasi apa saja kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Gitu. Jadi semisal tukang gitu ya, tukang itu yang dibutuhkan kompetensinya apa? Apakah tukang batu, ataukah tukang kayu, ataukah tukang ledeng, tukang listrik? Nah itu harus bisa diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Jadi produktivitas tukang batu misalnya ya, tukang batu itu sehari bisa bekerja berapa meter kubik misalnya untuk pasangan batu gitu, atau mungkin untuk pekerjaan plesteran itu dalam satu hari produktivitasnya berapa meter persegi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini harus bisa diidentifikasi juga ketika kita menyusun manpower. Kemudian hal keempat adalah schedule proyek ya, jadwal proyek. Jadi misalnya tadi pekerjaan pondasi itu dikerjakan kapan, kemudian kusen dikerjakan kapan, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan plotting tukang tadi ya, sumber daya manusia tadi itu mau kita plot bekerja di hari keberapa. Kemudian yang terakhir adalah rencana dan jadwal penugasan. Ini biasanya nanti kita buat dalam bentuk grafik manpower. Kemudian analisa beban kerja. Jadi ketika membuat manpower itu kita harus bisa menganalisa beban kerja. Jadi kalau kita menganalisa beban kerja di proyek, acuan kita adalah AHSP, ya, analisa harga satuan pekerjaan. AHSP itu formatnya seperti ini. Di sini contoh untuk pekerjaan pondasi batu belah, pondasi batu belah, campurannya 1:5, gitu ya. Ini volumenya per meter kubik. Jadi kalau kita perhatikan masing-masing AHSP, di sini bisa jadi acuan gitu ya. Misalnya pondasi batu belah itu kita hitungnya per meter kubik gitu ya. Kemudian misalnya pasangan batu bata itu per meter persegi gitu ya, dan lain sebagainya. Lisplang itu per meter lari gitu ya. Jadi kita nanti menghitung volumenya, acuannya adalah ini gitu. Meter kubik, meter persegi atau meter lari gitu. Baik, kemudian AHSP itu formatnya seperti ini ya. Di dalamnya ini selalu ada 3 hal, yaitu tenaga kerja, kemudian bahan, dan peralatan. Nah, untuk menghitung ya manpower, perencanaan manpower itu yang kita pakai sebetulnya hanya ini. Hanya item A, tenaga kerja. Contohnya di sini kalau untuk pekerjaan pasangan batu belah, maka tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Jadi ini kompetensi tenaga kerja yang kita pakai gitu ya. Kemudian untuk produktivitas itu kita melihatnya di koefisien. Jadi contoh pekerja di sini koefisiennya adalah 1,5. Artinya untuk membuat 1 meter kubik pondasi batu belah ya, 1 meter kubik pondasi batu belah dalam durasi 1 hari, maka pekerja yang kita pakai adalah 1,5 orang. Kemudian tukang batu yang kita pakai adalah 0,75 orang, kepala tukangnya 0,075, dan mandornya 0,075, begitu. Jadi produktivitas itu kita ambil di kolom yang koefisien. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini kalau kita lihat AHSP ya, AHSP itu
selalu ada tenaga kerja. Jadi contoh tadi fondasi batu belah, itu kemudian fondasi siklop dan lain-lain. Ini selalu ada tenaga kerja, bahan dan peralatan. Yang kita pakai untuk membuat manpower adalah tenaga kerja. Nah, ini contohnya ya, di sini ada pekerjaan galian tanah biasa. Di galian tanah biasa, ini pekerja yang dibutuhkan adalah pekerja dan mandor. Kemudian produktivitasnya, tadi ya koefisiennya, untuk pekerja itu 0,0511, kemudian untuk mandor 0,0256. Nah, kemudian di sini ada volume. Jadi pekerjaan galian tanah biasa ini volumenya adalah volumenya adalah 2140 meter kubik. Tuh, kemudian dari time schedule, dari penjadwalan yang sudah kita buat, ini untuk galian tanah biasa durasinya 1 minggu, berarti 7 hari. Jadi ini kita buat dalam hari ya. Maka di sini pekerja yang dibutuhkan ya itu adalah produktivitas dikalikan volume dibagi dengan durasi. Maka kalau volume galian tanah biasa ini kita selesaikan dalam waktu 1 hari, kita butuh pekerja sebanyak 15,6 orang atau 16 orang. Jadi dibulatkannya ke atas. Kemudian mandor yang kita butuhkan ini dengan rumus yang sama ketemu 7,8 orang. Kita bulatkan ke atas jadi 8 orang. Jadi di sini 23 orang per hari, gitu ya. Nah, ini kita hitung untuk semua item pekerjaan, kemudian kita plot di grafik manpower. Cara membuat grafiknya ini sama seperti kurva S. Jadi di sini item pekerjaan, kemudian di sini jumlah pekerjanya berapa, durasinya berapa. Kemudian jumlah pekerja ini nanti kita plot di waktunya gitu. Jadi ini harus sinkron dengan kurva S. Jadi contoh tadi pekerjaan galian tanah biasa dia dikerjakan di minggu keempat ya, dari kurva S durasinya 1 minggu ya 7 hari. Maka di sini jumlah tenaga kerjanya juga sama, kita plotnya di minggu keempat. Jumlah tenaga kerja yang kita plot di sini adalah dalam 1 minggu. Kalau tadi hasil perhitungan per hari dibutuhkan 23 hari, maka yang kita plot di sini adalah 23 dikalikan 7, yaitu 161 pekerja. Jadi di sini kita plot untuk semua item pekerjaan ya sesuai dengan plot durasi di penjadwalan kurva S. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlah. Jadi ini kita jumlah per minggu. Ya ini butuh berapa tenaga kerja gitu ya. Kita jumlah di sini. Kemudian setelah itu kita buat diagram batangnya. Jadi kalau ini saya zoom out ya. Nah, diagram batangnya seperti ini. Untuk perencanaan manpower yang baik itu grafik manpower itu bentuknya akan menyerupai lonceng gitu ya. Jadi kalau kurva S-nya itu menyerupai huruf S, maka manpower-nya akan menyerupai lonceng. Mengapa itu dikatakan ideal? Karena kalau di proyek kita memanggil tenaga kerja itu dari sedikit gitu ya, sedikit, kemudian minggu depannya bertambah sampai di puncak tertentu gitu, kemudian nanti kita kurangi lagi sedikit demi sedikit. Jadi kalau contohnya di sini dibutuhkan sekian ribu pekerja gitu ya, ini tidak sekian ribu pekerja ini tidak datang dalam satu waktu di minggu pertama gitu. Jadi datangnya itu bertahap. Kemudian nanti dipulangkannya juga bertahap. Oke, begitu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.